Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya bersama salah satu tokoh desa masyarakat Karangsono, Bapak Yudhoyono SPD. Eh, Pagi ini kami akan berbincang tentang kearifan lokal yang ada di desa Karangsono. Selamat pagi Pak Yud. Saya di sini mau wawancara jenengan terkait dengan kegiatan yang ada di desa Karangsono ini Bapak. Eh, Kalau di sini itu kalau acara tasyakuran, panen itu kira-kira kegiatannya namanya apa Bapak? Untuk acara tasyakuran panen itu ada namanya pertama megengan. Megengan itu dilakukan oleh petani sebelum memanen tanaman yang akan dipanen. Biasanya identik di tanaman padi untuk acara megengan itu. Kemudian untuk tasyakuran desa itu namanya manganan yang dilakukan setiap setahun sekali. Itu untuk acara eh, manganan yang ada di desa Karangsono ini. Kalau untuk tempatnya, manganannya itu biasanya dilakukan di mana atau ada hari tertentu biasanya tanggal sekian, bulan sekian, apakah ada spesifiknya itu Bapak? Di desa Karangsono ini mengikuti kearifan lokal. Artinya apa? Ada yang melakukan di tempat-tempat ibadah seperti di musola, di masjid, akan tetapi nanti setelah melakukan itu ada juga yang berkumpul melakukannya di sarean pertama betet, yang kedua di sarean buku. Untuk hari-hari spesifiknya itu untuk di sarean-sarean itu beda. Di Karangsono ini ada 3 sarean. Yang pertama sarean betet, yang kedua sarean bogo, yang satunya sarean Mbah Samsudin itu. Nah untuk tempatnya di situ. Nah hari-harinya beda. Seperti di Sarean Betet itu setiap Jumat Kliwon. Kemudian di Sarean Bogo itu Selasa Pahing. Kemudian di satunya di Mbah Samsudin itu juga Selasa Pahing, mungkin seperti itu. Sehingga saya seperti itu. Kalau berarti kan kegiatannya kan beda-beda Bapak ya. Terus kalau seumpama yang di lingkup sini itu kan juga ada sekolah PAUD atau KB Bapak. Nah, apakah anak-anak yang di lingkup PAUD atau TK itu apakah ikut kegiatannya manganan tadi Bapak? Iya, karena kalau anak-anak itu terlibat, pasti dia akan bisa mengetahui bahwa di desanya itu ada kegiatan manganan atau nyadran. Kalau di sini namanya manganan. Kalau anak-anak sudah mengetahui, harapannya dia akan bisa mengikuti. Setelah mengikuti, dia akan mengenang. Mengenang apa? Budaya-budaya yang terutama budaya lokal yang ada di desa Karangsono itu. Kalau dia sudah mengenal, nanti harapannya budaya yang ada di Karangsono bisa lestari. Ya, tetap anak KP atau anak PAUD itu banyak terlibat di situ. Berarti kan kalau anak-anak kecil Bapak ya, kalau di sini kalau kan mengenalnya kan bukan antara umur KP atau RA atau TK. Berarti anak-anak kecil itu benar-benar terlibat ya, entah itu ikut ataupun hanya menyaksikan saja. Apakah ada cerita atau cerita rakyat atau apa ya kalau namanya itu dongeng Bapak? Dongeng biar anak-anak itu ikut ikut memeriahkan acara menganan tersebut. Ya, untuk sebuah legend atau namanya dongeng itu anak-anak dia tertarik dalam hal itu, biasanya sama panitia penyelenggara acara itu ada semacam mendatangkan seorang yang pengetahuannya lebih
untuk mengenai kegiatan manganan itu. Contoh seperti kemarin mendatangkan beliau Kiai Haji Safarun dari Gedung Gede, kemudian mendatangkan lagi seperti apa itu, biar ada daya tariknya anak-anak itu bisa mengikuti, mendatangkan Gus Kolil yang terkenal vokalis Hadrot Selawat itu. Orang tua yang anaknya terlibat di situ, atau orang tua yang anaknya tidak terlibat dalam arti orang tua yang anak sudah dewasa, itu rata-rata sangat suka dengan keterlibatan anak-anak itu. Ya harapannya itu anak-anak kita dapat pengetahuan yang baru, khususnya di budaya-budaya lokal yang ada di desanya. Harapannya anak-anak itu bisa melestarikan di tahun-tahun yang akan datang, atau besok ketika dia menjadi orang dewasa, bahkan pemimpin yang ada di desa Karangsono. Acara panganan ini memang kelompoknya dari desa, artinya segala spot itu dari desa, dari kepanitiaan itu berhubungan langsung dengan Thomas atau toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk menentukan pertama itu tadi hari pelaksanaan. Yang kedua, setelah ada kepanitiaan, nanti sesi-sesinya biar kita jalan dengan lancar. Harus sudah ada sesinya, semuanya punya tanggung jawab untuk mensukseskan acara manganan itu tadi, seperti pembagian dari susunan acara, kemudian ada penampilan, bahkan kita ada kegiatan itu di pramanganan. Artinya sebelum manganan itu biasa kita adakan kegiatan bersih-bersih makom atau bersih-bersih kuburan, itu dilaksanakan bersama-sama. Itu spot atau dukungan dari pemerintah desa. Lantas nilai-nilai karakter apa yang diharapkan, maksudnya yang diharapkan anak-anak itu mempelajari dari kegiatan manganan tersebut, Bapak? Nilai karakter yang ditanamkan di kegiatan manganan untuk anak-anak itu akan mengetahui satu yang namanya kebersamaan. Kebersamaan berkumpulnya warga, mulai dari orang tua, remaja, anak-anak, itu mereka akan tahu, oh ini manfaat kebersamaan. Kemudian anak-anak akan tahu di acara manganan itu, anak-anak tahu bahwa kegiatan ini didukung oleh orang banyak. Dia tahu namanya gotong royong. Dan di gotong royong itu semua membantu, dari hal terkecil, sedang, maupun nanti yang dianggap itu sesuatu besar. Dilaksanakan bersama dengan cara gotong royong itu akan mudah dan akan mencapai tujuan. Yang ketiga, anak-anak tahu bahwa sebelum kegiatan seperti ini ada namanya musyawarah, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan mufakat itu, musyawarah itu nanti anak tahu, oh kegiatan seperti ini perlu namanya gotong royong, perlu namanya apa tadi, namanya musyawarah dan seterusnya, untuk mencapai seperti ini. Itu karakter yang kita inginkan, anak-anak memiliki sifat karakter suka tadi gotong royong, musyawarah, mufakat, bahkan nanti harapannya akan melestarikan budaya-budaya lokal kita. Oke, pertanyaan terakhir Bapak yang mungkin ini agak menurut saya penting itu. Menurut jenengan itu tantangan terbesar dalam mengajarkan dan mengenalkan anak-anak tentang nilai tradisi kepada anak-anak di era modern ini kan, anak-anak sekarang kan sudah menuju benar-benar modern Bapak. Kadang ada yang beranggapan bahwa itu acara apa sih, itu mitos, nggak penting acara seperti itu. Tanggapan jenengan itu gimana Bapak? Tantangannya terbesarnya itu apa? Memang tantangan di zaman globalisasi seperti ini bagi anak-anak itu sangat besar sekali. Sebelum tantangan ke anak, itu juga tantangan ke orang tua.
artinya orang tua punya tantangan seperti itu, bagaimana bisa mempertahankan budaya-budaya yang ada di sini untuk anak-anak kita. Makanya di setiap kegiatan itu tadi ada namanya musyawarah. Di dalam musyawarah itu salah satunya adalah pembentukan panitia. Dan dari panitia itu diharapkan ada ide-ide kreatif. Artinya apa? Untuk memunculkan ide kreatif bisa berkompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan global ini dalam dunia, terutama di media sosial, di dunia anak-anak dalam di dunia internet, terutama anak-anak dalam dunia internet itu banyak menemukan permainan, bahkan itu lebih menarik. Akan tetapi di sini di kepanitiaan kita untuk melawan itu tetap berkompetensi untuk menciptakan sebuah kegiatan yang mana tidak ketinggalan zaman, biasanya seperti itu di globalisasi ini. Mungkin nanti ada hiburan atau ada acara yang sekiranya anak-anak itu belum tahu, kalau buat kegiatan dia nggak tahu atau belum tahu, nanti punya rasa penasaran ingin tahu. Dan dari situ kita agar supaya di dunia globalisasi ini tidak mempengaruhi, mempertahankan budaya lokal, tetap dilestarikan, tetap dijaga bersama. Bahkan untuk kegiatannya itu kita banyak berkolaborasi agar anak-anak ini tetap suka. Jadi intinya tetap kita sebagai orang tua itu bagaimana cara kita tetap mengajarkan kepada anak-anak tentang kearifan lokal yang ada di desa kita sendiri. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga ilmunya ini bermanfaat untuk Amin. saya dan teman-teman saya juga. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama.